Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saat ini berada di rumah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Dan mari kita mulai pembahasan soal PTS ganjil tahun 2020-2021, yaitu pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5. Kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan barokah, amin. Dan anak-anakku, kalian telah mengerjakan soal dari Pak Guru, dan saat ini mari kita bahas bersama-sama dengan harapan kalian dapat mengetahui di mana letak kesalahan ketika kalian mengerjakan soal PTS. Dan kita mulai dari nomor 1. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, termasuk bacaan titik-titik. Jawabannya adalah A, hauqala. Nomor 2, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, artinya adalah titik-titik. Jawabannya adalah tiada daya dan tiada kekuatan kecuali milik Allah. Nomor 3, di bawah ini adalah waktu yang tepat membaca hauqala kecuali ketika titik-titik. Jawabannya adalah A, sebelum dan sesudah makan, kecuali. Ingat pengecohnya, kecuali. Nomor 4, yang menjadi tanaman di surga adalah kalimat titik-titik. Jawabannya adalah B, yaitu hauqala. Nomor 5, semua daya dan kekuatan bersumber dari titik-titik. Jawabannya adalah Allah. Nomor 6, Al-Qayyum, artinya Allah yang maha titik-titik, yaitu Allah yang maha berdiri sendiri. Nomor 7, Allah yang maha kuat, merupakan arti dari titik-titik. Jawabannya adalah Al-Qawi. Nomor 8, di bawah ini yang merupakan bukti bahwa Allah bersifat Al-Qawi adalah, jawabannya yaitu C, menciptakan alam semesta sendirian tanpa bantuan siapapun. Ini bukti bahwa Allah maha kuat, Al-Qawi. Nomor 9, Asmaul Husna, artinya titik-titik. Jawabannya adalah C, nama-nama yang baik bagi Allah. Kemudian nomor 10, belajar untuk tidak menggantungkan diri kepada orang lain merupakan sikap orang beriman kepada Allah yang bersifat titik-titik Al-Qayyum. Jadi Al-Qayyum itu artinya berdiri sendiri. Jadi orang yang beriman kepada Allah Al-Qayyum, maka dia tidak mau menggantungkan dirinya kepada orang lain. 11, Allah selalu mengurus makhluknya dari pagi, siang, malam sampai ke pagi lagi, dan seterusnya. Ini merupakan bukti Allah bersifat titik-titik. Jawabannya Al-Qayyum, Allah yang maha berdiri sendiri. Jadi Allah itu selalu mengurus makhluknya, ya, mengurus kehidupan. Kemudian nomor 12, selalu membantu teman yang mengalami kesusahan merupakan sikap beriman kepada Allah yang bersifat titik-titik Al-Qawi. Jawabannya yang D, Al-Qawi, Allah yang maha kuat. Jadi kekuatan yang Allah berikan kepada kita, sebagai kita sebagai orang yang beriman, maka kita gunakan kekuatan untuk membantu yang lemah, membantu orang yang mendapatkan musibah dan sebagainya. 13, menggantungkan diri kepada selain Allah hukumnya. Jawabannya adalah A, haram, nggak boleh. Karena kalau kita menggantungkan diri kita kepada manusia, apalagi kepada makhluk halus, jin dan sebagainya, maka itu termasuk syirik, ya. Tetap kita menggantungkan diri kita kepada Allah, walaupun melalui perantara manusia juga. Nomor 14, kekuatan yang dimiliki Allah bersifat titik-titik kekal. Jawabannya, jadi kekuatan Allah itu beda dengan kekuatan yang dimiliki manusia. Manusia kekuatan yang dimilikinya tidak kekal. Semakin tua semakin tidak kuat manusia. Nah, sedangkan Allah kekuatannya kekal selamanya, abadan, ya. Karena kekuatan Allah dari diri Allah sendiri.
Tetapi kekuatan manusia bukan karena diri manusia itu, tidak, karena mendapatkan kekuatan dari Allah. Nomor 15, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan Allah, sedangkan Allah tidak butuh kepada siapapun karena Allah mempunyai sifat maha titik-titik. Jawabannya adalah A, berdiri sendiri. Allah tidak butuh kepada siapapun. Allah tidak butuh kepada malaikat. Allah tidak butuh kepada manusia. Allah berdiri sendiri. Ini membuktikan bahwa Allah bersifat Al-Qayyum, tidak butuh dengan siapapun. Nomor 16, Yaumul Jaza artinya adalah hari titik-titik, yaitu jawabannya B, hari pembalasan. Hikmah beriman kepada hari kiamat, yaitu jawabannya adalah B, selalu berbuat kebaikan. Ya. Kemudian nomor 18, hari hancurnya alam semesta dan seisinya merupakan arti dari Yaumul titik-titik, Yaumul Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi ketika zilzal itu goncang. Ya, jadi langit dan bumi semuanya alam semesta goncang. Ya. Makanya zalzala itu dinamakan hari kegoncangan, hari hancurnya alam semesta. Zalzalah. 19, semua manusia akan dibangkitkan dari kuburnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Ini merupakan bukti bahwa setiap manusia akan mengalami yaumul titik-titik, yaumul ba'as. Apa yaumul ba'as itu? Hari kebangkitan. Jadi semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, yaitu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Nomor 20 di bawah ini yang tidak termasuk nama-nama hari kiamat adalah Yaumul titik-titik, yaitu Yaumul Arafah. Kalau Arafah, hari Arafah itu ada di dunia, di Mekah sana. Jadi yang tidak termasuk nama hari kiamat yaitu Yaumul Arafah. Kemudian nomor 21, yakin kepada adanya hari akhir merupakan rukun iman yang ke titik-titik. Nah, ini banyak yang keliru. Banyak yang jawab nomor 6 ya, padahal nomor 6 itu iman kepada qada dan qadar. Nomor 5 baru iman kepada hari akhir, hari kiamat. Nomor 22, tanda kiamat sughra atau kiamat kecil. Ini sering terjadi setiap hari, seperti meninggal dunia, kecelakaan. Ya, jadi jawabannya adalah D, meninggal dunia. Turunnya Dajjal merupakan salah satu tanda, yaitu kiamat kubro. Jadi kiamat kubro tanda-tandanya alam semesta hancur. Kemudian turun Dajjal, turun Imam Mahdi, turun Nabi Isa. Matahari yang biasanya terbit dari timur sekarang terbit dari barat. Itu merupakan tanda bahwa itu telah datang hari kiamat kubro, kiamat besar, tanda berakhirnya kehidupan di dunia. Kemudian nomor 24, tadi nomor 3 turunnya Dajjal merupakan salah satu tanda kiamat kubro. Nomor 24, tidak ada yang tahu kapan kiamat kubro akan tiba, karena hanya Allah yang maha tahu. Tidak ada yang tahu, siapapun. Yang tahu hanya tanda-tanda saja. Dijelaskan bahwa tanda-tanda hari kiamat nanti akan turun Dajjal, itu diketahui. Tapi kapan, hari apa, tanggal ini Allah yang tahu. Nomor 25, sebagai orang yang beriman maka kita titik-titik meyakini hari kiamat, yaitu kita wajib mengimani hari kiamat, wajib. Jadi beriman, percaya kepada hari kiamat itu wajib. Kalau kita tidak percaya kepada hari kiamat, berarti kita tidak beriman kepada Allah. Karena salah satu rukun iman adalah nomor 5, yaitu iman kepada hari kiamat. Anak-anakku, inilah pembahasan tentang materi akidah akhlak kelas 5. Kalian bahas kembali, dikerjakan kembali, dilihat kembali, dikoreksi kembali. Dan ujian kalian yang telah kalian kerjakan, ya, itu dikoreksi lagi, dilihat lagi mana letak kesalahannya. Nah,
Nomor yang salah itu kalian kerjakan, yang salah saja kerjakan, yang salah-salah kerjakan, kemudian japri lagi ke Pak Guru. Jadi yang salah dikerjakan, kemudian japri ke Pak Guru untuk memperbaiki nilai kalian, ya. Jadi sebagai bahan remedi ini kita sudah bahas, dan itu kerjakan lagi sebagai bukti kalian itu mengikuti pembahasan ini, dan untuk mengangkat nilai kalian supaya ada tambahan nilai, sehingga kalian kerjakan lagi yang salah kemudian japri ke Pak Guru. Sampai di sini dulu pembahasan soal PTS Akidah Akhlak kelas 5, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ini akan masuk di ujian semester nanti, dan juga akan masuk di ujian UAM di kelas 6. Sampai di sini Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.